change to come. Knowing the battle's won, for you have never failed me yet. Your promises, oh God, your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness.
hanya bagimu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Maju tak gentar, membela yang benar. Asik. Welcome back teman-teman di JC and Youth Online Service. Teman-teman, di ibadah minggu ini Merdeka. Teman-teman, kita baru aja merayakan kemerdekaan Indonesia ya. Dan aku harap teman-teman juga semangat banget kalau kemarin ikut upacaranya gitu ya secara online. Aku yakin itu benar-benar suatu hal yang luar biasa ya teman-teman, di saat pandemi seperti ini. Namun kita tetap harus mengingat hari kemerdekaan kita teman-teman. Nah, hari ini juga kita mau bahas tentang maju tak gentar, ya kan? Dari lagu yang tadi kita dengar, teman-teman, yang tadi aku nyanyikan, maju tak gentar, ya kan? Nah, ternyata di dalam kekristenan pun juga ada tentang yang namanya maju, teman-teman. Yang namanya melakukan sesuatu gitu ya. Nah, teman-teman pernah gak sih merasakan yang namanya itu dipilih, teman-teman? Atau misalnya disuruh pada saat kali kita sekolah menjadi seorang ketua kelas, let's say gitu kan. Atau gurunya nanya siapa di sini mau jadi ketua kelas gitu kan. Dan semuanya otomatis pada ngapain? Nunduk. Iya sih, kayak nunduk, mengalihkan ke pandangan yang lain gitu kan. Kayaknya ada sesuatu yang lewat gitu kan. Saya tidak mau melihat mata gurunya gitu kan. Nah, seringkali kita takut untuk mengambil tanggung jawab itu, ataupun kita takut untuk dipilih gitu kan, atau disuruh jawab. Ada yang mau bertanya, ada yang tahu jawabannya, coba guru mau pilih nih siapa yang bisa jawab di sini. Nah, itu kan hal-hal yang sering terjadi gitu gak sih, dimanapun itu berada teman-teman. Dan seringkali kita mungkin berusaha untuk kabur, untuk tidak menjawab gitu kan, untuk tidak mendapat eye contact daripada guru itu, karena gue gak mau jawab gitu kan. Nah, tapi teman-teman, ternyata banyak sekali kesempatan yang bisa terjadi pada saat kalau misalnya kita mengambil tanggung jawab itu. Kalau misalnya kita menjawab yes terhadap tantangan itu atau masalah itu. Nah, di Ibrani 10 ayat 35-36 pun di firman Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya terjemahan NIV dibilang confidence di sini. Jadi jangan sampai kita kehilangan confidence kita karena besar upah yang menantinya. Ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah, di sini menurut aku menarik banget teman-teman dari ayat ini, bahwa firman Tuhan mengingatkan kepada kita jangan sampai kita kehilangan kepercayaan diri kita atau confidence kita, teman-teman. Karena kenapa? Karena ada butuh suatu ketekunan pada saat kita ketemu dalam masalah, teman-teman. Dan ketekunan inilah yang akan membuahkan hasil, teman-teman. Dan bagaimana Tuhan bisa bekerja lewat ketekunan yang kita miliki, teman-teman. Nah, jadi pada saat ada opportunity datang gitu ya. Nah, jawaban kita kan biasanya respon kita adalah menghindar gitu ya. Pada saat ada tantangan dan masalah, respon kita pertama adalah menghindar gitu kan. Nah, sebenarnya teman-teman, di balik segala tanggung jawab, di balik segala masalah, di balik segala pergumulan, di balik segala tantangan, di balik segala kesempatan yang terjadi dalam hidup kita, pasti ada rencana Tuhan buat hidup kita. Cuma seringkali kita menghindar dulu. Ya kan, kayak Yunus pada saat disuruh ke Niniwe, dia kabur dulu ke Tarsis. Dia kabur dari panggilan Tuhan. Nah, sama mungkin dengan kita punya kebiasaan untuk kabur dulu, bukan maju dulu. Kita gentar dulu, bukan maju dulu. Padahal lagu yang kita ingat, kita tahu lagu nasional adalah maju tak gentar, membela yang benar. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama gimana kita maju sebagai seorang Kristen tanpa gentar, tanpa cemas, berharap penuh pada Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau hari ini dimanapun kami berada, kapanpun kami menyaksikan video ini, Tuhan, kami percaya kami dalam keadaan yang sehat, keluarga kami juga dalam keadaan yang sehat. Engkau yang bekerja, Tuhan, Engkau adalah Allah yang tidak terbatas. Karena itu Tuhan, jamah setiap kami, urapi setiap kami, biarlah Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa, kami boleh menangkap isi hati-Mu hari ini. Kami boleh belajar akan firman-Mu, Tuhan. Ajar kami untuk kami terus bertumbuh, tertanam, berakar di dalam firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, pernah gak sih kalian menyesal atas apa yang terjadi dalam hidup kalian? Penyesalan pasti sering datang belakangan, ya gak sih teman-teman? Kalau pada saat kita melakukan sesuatu, kita biasanya enjoy, kita gak peduli. Tapi pada saat selesai semua proses itu, kita menyesal. Atau
pada saat kita merespon sesuatu dan kita ternyata tidak sesuai dengan apa yang ekspektasi kita gitu kan, dan kita mulai menyesal atas pilihan yang kita buat sebelumnya. Mungkin teman-teman pernah menyesal atas suatu hal yang misalnya kamu bisa lakukan cuma kamu nggak lakukan gitu kan, dan akhirnya aduh mestinya gue begitu gitu, mestinya gue kemarin belajar bab ini, mestinya gue belajar soal ini, mestinya gue buka nih pelajaran yang ini gitu kan. Pernah gak teman-teman menyesal itu? Atau misalnya aduh mestinya gue nabung, ternyata akhir bulan gue bisa beli ini gitu kan. Aduh mestinya kemarin aku bilang iya nih pergi sama papa mama gitu kan, ternyata sekarang udah sibuk banget kuliah dan papa mama juga kerja, akhirnya gak sempet untuk jalan-jalan lagi. Aduh sayang banget, mestinya waktu itu aku nabung bisa beli boneka gitu kan, dan segala macamnya gitu kan. Dan mungkin teman-teman pernah menyesal gitu kan atas sesuatu yang terjadi gitu kan, karena teman-teman tidak mengambil action pada saat itu, atau teman-teman mungkin mengundur-ngundur waktunya, atau teman-teman procrastinate, menunda-nunda gitu ya. Nah teman-teman, dan akhirnya berujung kepada apa? Berujung pada penyesalan. Kita menyesal karena mungkin kita melewatkan satu kesempatan. Kita menyesal karena kita mungkin nggak belajar dengan benar. Kita menyesal kita nggak pakai waktu dengan baik untuk belajar, malah kita pakai buat main game. Kita menyesal dari tahun lalu misalnya nggak berusaha untuk bikin usaha, bikin coba YouTube gitu kan, konten, nulis sesuatu dan segala macam. Kita menyesal karena dari dulu nggak pernah nabung gitu kan. Kita menyesal mungkin kita belum spend time waktu yang cukup dengan keluarga. Ya, penyesalan selalu datang belakangan, of course, selalu. Nah, hari ini kita coba belajar teman-teman, aku coba bedah teman-teman, ada 3 fenomena gitu ya, ada 3 kebiasaan yang membuat kita itu jadi tidak mau maju gitu ya. Tidak berani ngambil tindakan, tidak berani ngambil action, tidak berani bertindak yang benar. Ada 3 fenomena yang mungkin terjadi pada teman-teman dan juga diri aku gitu kan, yang membuat aku nggak berani maju, aku takut untuk maju, aku gentar untuk maju. Yang pertama adalah aku tulis, aku akan maju jika ada yang maju. Nah, coba ya, cerna ini baik-baik. Aku akan maju jika ada yang maju. Kalau nggak ada yang maju, aku nggak akan maju. Ikut-ikutan. Ayatnya firman Tuhan di Efesus 4 ayat 17 dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Nah, di Efesus 4 ayat 17 dikatakan bahwa jangan kita hidup sama seperti orang lain. Artinya apa? Artinya kita hidup bukan ngikutin gaya orang lain. Orang lain punya keputusan mereka, orang lain punya pilihan mereka, orang lain punya jalan hidupnya mereka. Jalan hidup kita tidak sama dengan mereka. Jadi jangan nunggu keputusan mereka baru kita berjalan, baru kita ngambil tindakan gitu kan. Jangan nunggu mau kuliah kemana ya? Gue juga bingung bro, lu kemana? Oh kalau gue misalnya ke kampus A gitu kan, mau ngambil biotek misalnya, wah duh seru juga tuh ya gitu kan, gue juga ikut lu deh, kayaknya biotek kayaknya menjanjikan gitu kan. Padahal lu gak demen dengan misalnya IPA atau dengan biologi dan sains dan kimia, mungkin lu demen dengan teknik, let's say mungkin teknik sipil, mungkin teknik mesin, mungkin teknik industri gitu kan. Dan cuma karena aduh gue takut nih kalau gak ada temen, ngeri juga ya, mendingan sama temen yang udah kenal aja deh, walaupun nggak ngerti, cuma kayaknya bagus juga jurusannya gitu kan. Akhirnya milih jurusan aja ngikut temen. Waduh, emang masa depan kamu sama temen kamu sama gitu kan? Enggak lah, pasti beda. Nah, artinya apa? Kalau kita ngambil lebih ekstrim lagi daripada itu, bahwa kita juga takut untuk misalnya dipercayakan sesuatu gitu kan. Siapa yang mau jadi ketua kelas? Nggak ada yang mau gitu kan. Indian ya udah tunggu-tungguan, lihat-lihatan, akhirnya dipilih sama guru. Akhirnya apa? Kesempatan yang mestinya bisa jadi buat kita melewatkan kesempatan itu. Karena kenapa? Karena kita nunggu orang lain. Padahal kalau kita tidak menunggu orang lain, ingat, coba aku putar sedikit teman-teman. Kalau misalnya nih ada tawaran, siapa yang mau jadi ketua kelas? Dan nggak ada yang mau ngambil gitu, nggak ada yang mau angkat tangan kan, kamu langsung angkat tangan, otomatis apa? Otomatis kamu akan dapat tanggung jawab lebih, betul ya kan? Tapi kamu akan naik level. Wah ketua kelas nih gitu kan, tanpa dipilih.
sukarela sendiri. Lebih pusing, yes, tapi naik level. Yang lain gimana? Yang lain masih sama levelnya. You naik level sendiri. Kamu jadi ketua kelas, diberi tanggung jawab lebih, kamu belajar lebih banyak, kamu menjadi trendsetter, kamu menjadi center of attention, kamu jadi pusat perhatian di kelas itu juga. Seketika itu. Karena apa? Karena kamu berani maju. Tapi seandainya kita nggak berani maju, ya kan? Karena nggak ada yang mau maju juga. Jadi kita sama, ya hidup kita akan sama-sama aja terus. Ya gak sih? Dengan teman kamu, dengan sekeliling kamu gitu kan, dengan mungkin keluarga kamu. Ya orang lain begini-begini aja, gue juga ikut stable aja yang aman. Ya, apakah hidup kita ditentukan dengan pilihan orang? Apakah hidup kita harus sama dengan gaya hidup orang? Apakah hidup kita harus mengikuti jejak orang? Yang kamu ikutin jejak orang atau jejak Tuhan? Fenomena 1, ya. Jangan ikut-ikutan. Oke. Kalau kita mau maju, majulah karena kita yakin Tuhan beserta kita. Poin nomor 2, fenomena 2 adalah aku akan maju jika tidak akan ada masalah. Waduh, maunya yang aman-aman aja nih. Aku ulang sekali lagi, aku akan maju jika tidak akan ada masalah. Siapa yang takut ada masalah? Makanya kamu gak bilang yes. Makanya kamu gak mau maju. Makanya kamu tidak bilang iya. Makanya kamu tidak mau ambil tanggung jawab itu. Ada di sini yang gak berani maju karena takut salah, takut dimarahin, takut diomongin orang, takut banyak kesalahan, takut pusing. Ada? Ya, ini dia yang bikin kita gak maju-maju nih. Roma 5 ayat 3 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, di sini malah dibilang bahwa masalah itu pasti ada. Kenapa? Karena masalah itu akan menimbulkan yang namanya ketekunan. Kesengsaraan membawa ketekunan, dan ketekunan itu akan membuahkan tahan uji, dan tahan uji ini ujung-ujungnya menimbulkan apa? Pengharapan. So pada saat kita mengalami masalah, pada saat kita mengalami proses, pada saat kita mengalami suatu pergumulan, kita akan dites, diuji. Apakah kita bisa tekun di dalam masalah tersebut? Pada saat kita tekun dan berhasil melewati, maka kita akan menjadi seorang yang tahan uji, tahan banting, kuat, tangguh. Pada saat kita tangguh, kita akan bisa melihat masa depan yang lebih baik lagi. Kenapa? Karena kita punya harapan bahwa aku aja bisa ngelewatin masalah ini. Aku tahu ujungnya akan ada masa depan yang lebih baik. Karena kenapa? Karena aku bisa melewati. Next time kamu ketemu masalah lagi, mindset kamu udah beda. Santai aja, ada masalah, dimana nggak masalah. Yang penting aku bisa belajar dari masalah ini. Pada saat aku belajar dari masalah ini, aku akan menjadi semakin kuat. Aku akan naik level. Aku akan bisa melewati masalah-masalah yang lebih besar lagi di masa depan nanti. Karena kenapa? Karena aku setia di hal-hal kecil, maka aku bisa melalui hal-hal yang besar. Jangan takut dengan masalahnya, jangan takut dengan pergumulannya, jangan takut dengan problemanya, jangan takut dengan kegalauannya, jangan takut dengan sakitnya, jangan takut dengan terobosan yang akan terjadi dalam hidup kamu. Takutlah kalau kamu tidak kemana-mana. Takutlah kalau kamu tidak ketemu masalah. Takutlah kalau kamu gak pernah naik level. Takutlah kalau kamu gak pernah melawan bos. Gak bisa naik level, ya kan? Kalau di dalam game, bos susah, terus kamu lagi main misalnya, lawan bos sekali, game over. Bos 2 kali lagi, coba yang kedua, game over lagi. Yang ketiga, game over lagi gitu kan. Sampai akhirnya kamu frustasi gitu kan. Kenapa bisa kalah-kalah terus? Berarti mungkin ada yang kamu gak perbaikin, ada yang kamu gak pelajarin, ada yang kamu gak improve. Akhirnya kalah lagi. Tapi kalau kamu improve, pasti one day kamu akan menang. Ternyata level aku kerendahan nih lawan bosnya. Makanya kemarin kalah. Coba yang pertama, naikin level dulu, naikin 2 level, cek. Terus lawan lagi, masih kalah. Coba naikin lagi 3 level, cek. Pas coba lagi ternyata menang. Ternyata harus lewatin dulu nih, harus naikin levelnya dulu, baru bisa menang nih lawan bosnya dengan gampang.
Sama dengan hidup kita. Kalau kita nggak ketemu masalah, kita nggak pernah belajar. Justru pada saat kita jatuh karena masalah, kita belajar hal yang bagus buat masa depan kita, teman-teman. Justru kalau ada masalah, kamu maju. Kita hadapin sama-sama, bukan malah menjauh. Makanya di ayat tadi dibilang apa? Kesengsaraan akan menimbulkan ujung-ujungnya adalah pengharapan. Kenapa? Karena pada saat kita melalui masalah dan kita berhasil melewati itu, kita akan sadar penyertaan Tuhan itu begitu sempurna selama kita menghadapi masalah atau cobaan tersebut. Makanya bisa timbul pengharapan. Karena apa? Karena kita tahu ada Tuhan yang menyertai kita melewati pergumulan tersebut, teman-teman. So, gentar nggak maju, salah. Kita harus maju kalau ada masalah. Kita harus maju kalau ada pergumulan. Kalau ada sesuatu hal yang kita harus perbaiki, yuk perbaikin. Jangan takut, jangan mundur, jangan kabur. Jangan jadi orang yang lemah atau manja, teman-teman. Oke? Apalagi kita mau cari-cari yang shortcut gitu kan. Iman yang shortcut, gak bisa iman shortcut. Pengharapan shortcut gak bisa. Ya, itu semua harus timbul dari pengharapan. Nah, next, fenomena ketiga. Ini menarik banget. Fenomena ketiga, apa sih membuat kita tidak maju gitu ya? Nah, di sini aku tulis, aku akan maju jika apa nih? Aku akan maju jika ya aku akan mengambil tanggung jawab itu kok, kalau ya aku akan melangkah ke situ kok, kalau ya aku akan maju kok, kalau ya aku akan begitu, kalau ya gua akan begini bro, kalau jika nanti, kalau jika nanti. Wah, alasan bos, alasan. Kebanyakan alasan kagak maju. Kenapa kebanyakan alasan? Mungkin kita overthinking. Mungkin kita banyak pikiran. Waduh, nanti kalau gue begini, kira-kira orang bakal bilang apa ya? Wah, kalau gue begini, ada waktu gak ya buat ini? Aduh, kalau gue begini, kalau gue ambil ini, nanti kalau kalah gimana? Nanti kalau nggak menang gimana? Nanti kalau nilainya jelek gimana? Nanti kalau misalnya gagal gimana? Nanti kalau aku ketinggalan sama teman-teman yang udah kuliah gimana? Akhirnya banyak banget pikiran sampai kita tidak maju-maju. Fenomena ketiga yang terjadi dalam hidup kita, kenapa kita nggak pernah bisa maju, adalah karena begini, aku akan maju jika tidak jalan di tempat. Seberapa banyak yang jalan di tempat karena kita tidak berani melangkah. Kita melangkah tapi di tempat. Tidak melangkah ke depan. Tidak melangkah ke belakang juga. Tapi di mana? Di tempat. Satu ayat firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8 firman Tuhan berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Wah, firman Tuhan yang luar biasa banget. Ini komplit banget ya teman-teman. Ayatnya ini disebutin apa aja sih yang harus kita pikirkan biar kagak overthinking, teman-teman, agar tidak jalan di tempat ya. Di sini udah menurut aku cukup komplit. Teman-teman bisa baca, teman-teman bisa catat, teman-teman boleh banget tempel di kamar teman-teman biar kalian baca setiap pagi. Jadi apa? Biar pikirannya nggak kemana-mana. Kalau kalian mendadak ada tanggung jawab lebih, kalian ditawarkan sesuatu, kalian ketemu masalah, kalian mungkin sedang dalam pergumulan, kalian sedang galau, kalian sedang sedih, kalian sedang bete, kalian tidak mikir kemana-mana. Kalian cukup pikirkan Filipi 4 ayat 8 ini. Semua hal ini itu udah baik banget, bagus banget. Ini benar-benar nggak usah mikir yang lain-lain, cukup mikir hal-hal yang ini, teman-teman. So, kalau kita melakukan hal yang benar ya, tidak bertentangan dengan Alkitab, membantu orang lain, kenapa kita harus takut? Kalau hal-hal yang kita lakukan itu adalah hal yang benar, tidak bertentangan dengan firman Tuhan, membantu orang lain, kita mungkin menolong dengan ikhlas, motivasinya benar, itu kenapa kita harus takut?
Kenapa kita harus overthinking? Kenapa harus kita mikirin orang lain akan berkata apa? Kenapa kita harus mikirin apa yang akan terjadi setelah ini? Kalau kita lakukan benar dan tidak berlawanan dengan firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, lakukanlah teman-teman. Maju. Do it. Action. Misalnya teman-teman mau melayani, ya wis, lo bilang dengan kakak rohaninya, Kak, aku mau melayani, mungkin masa-masa pandemi online, apa yang bisa aku bantu? Mungkin cool online, aku bisa jadi admin, aku bisa bantu siapin ini, aku bisa setting schedule-nya, aku bisa reminder buat teman-teman yang mungkin cool online. Atau misalnya bantu papa mama, mungkin buka usaha, mungkin dagang, mungkin lagi kerja, mungkin lagi coba usaha sampingan. Teman-teman bisa bantu hal-hal simple, mungkin motong sayur, mungkin bantu jualan, mungkin bantu bikin sosmed, mungkin buat Instagram-nya, mungkin bikin reels-nya, mungkin bikin iklan di TikTok gitu kan, simple-simple lewat HP semua udah bisa. Bikin desain pakai apps banyak banget, teman-teman tinggal pilih. Mau usaha, ya usaha, coba aja jualan, mungkin beli dari teman dijual lagi gitu kan, barang second, barang bekas, atau mungkin jualin makanan teman punya, coba, nggak ada salahnya. Kamu tidak merugikan orang lain, dan apa yang kamu lakukan juga benar selama itu ada. Dan di Filipi 4 ayat 8 ini terjadi, teman-teman gak usah takut untuk maju aja dulu. Yang bahaya ingat, yang bahaya adalah teman itu jalan di tempat. Itu yang bahaya. Dan lebih bahaya lagi kalau teman-teman nyaman untuk jalan di tempat. Kalian merasa ini zona gua, ini hidup gua, udah cukup di sini. Salah, ya, nggak ada salah, nggak ada benar. It's your choice, pilihan teman-teman. Tapi sangat disayangkan kalau usia youth and JC ini teman-teman tidak melangkah banyak. Teman-teman tidak melangkah dengan langkah yang besar. Banyak kesempatan di luar sana, teman-teman. Pada saat teman-teman melakukan hal yang benar, apapun itu, walaupun mungkin akan diomongin orang, akan dilihat orang aneh, akan diomongin orang di belakang, tapi kalau apa yang teman-teman lakukan benar, percayalah, jalan terus teman-teman. Kenapa? Karena Tuhan bisa bekerja lewat hal tersebut untuk mengubah hal tersebut menjadi berkat buat orang lain. Karena kenapa? Karena apa yang kamu lakukan itu hal yang benar, kecuali hal yang kamu lakukan salah. Nah, kalau hal yang salah tidak bisa Tuhan bekerja di situ, ya kan? Nggak bisa dong Tuhan membantu kamu melakukan hal yang salah. Tapi kalau apa yang kamu lakukan benar, apalagi itu membantu orang lain, pasti Tuhan akan bekerja, Tuhan akan berkati, Tuhan akan urapi. Kamu sukarela jadi ketua kelas, bahkan lewat jadi ketua kelas itu kamu menyatukan kelas tersebut, kamu dengerin si bully, kamu mendamai sejahterakan kelas kamu misalnya bikin rekonsiliasi satu kelas, kamu malah mendorong orang-orang yang udah malas belajar jadi semangat belajar lagi. Ternyata Tuhan pakai posisi kamu sebagai ketua kelas untuk mendorong kelas kamu menjadi lebih baik lagi. Kepikiran? Tidak. Nggak apa-apa. Pada saat kamu ambil tanggung jawab itu, kamu nggak kepikiran sampai ke sana. Tapi Tuhan bisa bekerja lewat pilihan hidup kamu. Selama apa yang kamu lakukan itu benar. Jadi apa yang buat kita gentar sebenarnya sih? Apa sih sebenarnya? Apakah kita kurang percaya mungkin? Atau mungkin kita sering gelisah? Kita mungkin kebanyakan mikirin omongan orang lain, atau mungkin kita takut dengan apa yang akan terjadi. Kita nggak jelas, kita takut dimarahin, kita takut salah, kita orang yang perfeksionis, kita takut dengan masa depan yang nggak jelas, kita takut kehilangan banyak moments, kita takut kehilangan teman. Teman-teman, maju di dalam Tuhan bukan berarti nggak ada masalah. Maju di dalam Tuhan, bukan hidup di dalam Tuhan, bukan berarti kita nggak akan melalui pencobaan. Jangankan kita, Tuhan aja dicobai. Murid-muridnya Yesus nih yang jalan bareng nih, yang hidup bareng aja dicobai. Siapa kita kalau kita nggak dicobain ya? Nggak mungkin ya. Tapi ingat Mazmur 23 ya. Mazmur 23 ayat 4 katakan ini, sekalipun kita melalui lembah kelam, melewati lembah kelam itu, pasti Tuhan itu selalu menyertai. Gadamu dan tokatmu lah yang menghibur aku. Teman-teman,
Artinya apa? Dalam hidup kita, kan teman-teman SMP, SMA, kuliah, kerja, akan ada yang namanya lembah kelam. Dan pasti kita akan melalui itu. Lembah kelam itu apa? Bisa dibilang saat-saat kalian sedang bete, saat-saat kalian terendah kalian, saat-saat kalian sedang dalam masalah, saat-saat kalian sedang banyak pergumulan, saat-saat kalian gak tahu harus kemana, saat-saat kalian sendirian di dalam kamar, saat-saat kalian nangis di dalam kamar, saat-saat kalian doa dan kayak merasa doa itu gak terjawab, saat-saat kalian gak tahu harus ngapain, saat-saat kalian gak tahu memilih tujuan masa depan kalian, saat dimana kamu merasa semuanya gelap, kayak merasa ya udah jalan aja deh. Itu lembah kelam. Tapi siapa yang kamu cari pada saat lembah kelam? Kamu sedang berada dalam lembah kelam. Daud tahu dia bahwa Yesus, Tuhan Allah, itu beserta dia. Gadanya dan tokatnya itu beserta dia. Masalah kita tahu gak bahwa ada Tuhan yang menyertai kita? Dan kalau teman-teman baca ayat berikutnya, bahwa ada makanan hidangan yang tersaji di ujung lembah kelam itu. Cuma seringkali kita melihat lembah kelam itu terlalu seram. Kita takut melangkah. Akhirnya kita jalan di tempat atau kita mundur ke masa lalu kita, ke pergaulan yang salah, ke teman-teman kita yang mau menerima kita apa adanya. Tapi kita tidak berani melangkah ke hal yang benar, hal yang suci, hal yang sedap didengar, hal yang memuliakan Tuhan. Kita lebih gampang mundur mencari orang-orang yang komunitas yang bisa menerima kita apa adanya, meskipun itu membawa kita ke hal yang lebih buruk. Kok gak cari Tuhan ya? Akhirnya apa? Akhirnya kita jadi orang yang gentar. Kita tidak maju, tapi kita mundur karena gemetar. Kalau kita percaya sama Tuhan, kalau kita punya pengharapan, kalau kita punya iman sama Tuhan, so kita maju. Ada masalah, maju. Ada problem, maju. Ada kesempatan, maju. Ada opportunity untuk jadi berkat, maju. Ada kesempatan untuk melayani, maju. Ada kesempatan untuk memberitakan firman, maju. Ada kesempatan buat kesaksian, maju. Didorong Tuhan untuk mendoakan teman kamu, maju. Didorong Tuhan untuk mendoakan keluarga kamu, maju. Selama apa yang kita lakukan benar, jangan pernah takut untuk maju, teman-teman. Ingat Mazmur 23, satu statement yang bagus banget yang harus teman-teman pegang adalah apa? Tuhan akan selalu menuntun dan menyertai kita. Dia gak akan ninggalin kita. Bagian kita adalah melangkah. Ya, di situ tertulis ya, meskipun aku melalui lembah kelam. Artinya apa? Artinya kita yang melangkah, teman-teman. Tapi Tuhan itu menyertai kita di setiap langkah kita. Selama kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan, jangan pernah takut untuk melangkah maju. Jangan pernah takut untuk step out of your comfort zone. Jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman kamu. Malah ketemuilah masalah itu, hadapilah masalah itu. Kalau memang salah ya minta maaf. Kalau pun dimarahin, it's okay, belajar apa yang salah, apa yang kamu bisa perbaiki. Malah kamu akan jadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, jangan pernah takut untuk maju. Kalau itu hal yang benar, kalau itu membantu orang lain, kalau itu malah mendorong kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi, maju tanpa gentar, teman-teman. Oke, God bless you, teman-teman. Semoga teman-teman bisa belajar suatu hal yang menarik di sini ya, suatu hal yang baru dari firman Tuhan ini. Mungkin ada dari 3 fenomena itu, mungkin ada teman-teman yang mungkin pernah ngalamin, aduh Kak, aku sering banget aku gak berani melangkah karena teman-teman gak ada yang mendukung, karena orang lain kayaknya begitu-begitu aja gitu kan, atau teman-teman kebanyakan overthinking, makanya teman-teman gak berani melangkah, gak berani ngambil keputusan, kalian gak berani konfrontasi masalah, atau mungkin teman-teman juga takut salah, takut dimarahin, kamu ada trauma, teman-teman. Yuk kita mulai maju, kita mulai melangkah masa depan. Jangan pernah takut. Kenapa? Karena ada Tuhan yang beserta kita. Kalau ada Tuhan beserta kita dan kita melakukan hal yang benar, jangan pernah takut. Tuhan akan membela kita, Tuhan akan menghibur kita. Kita akan melewati lembah kelam itu dan kita akan memakan hidangan yang disajikan Tuhan di hadapan lawan kita. Artinya apa? Artinya musuh-musuh cuma nonton, lalu makan di hadapan musuh-musuh kamu. Promosi akan datang, berkat mujizat akan datang kalau kita setia melangkah
kepada kebenaran Tuhan. Amin, puji Tuhan. Yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau ini kami boleh belajar firman tentang untuk boleh maju, ngambil keputusan, melangkah di dalam firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang bekerja dalam setiap hidup kami, agar melalui hidup kami boleh menjadi suatu berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami ya Bapa. Ajar kami untuk boleh terus hidup dalam kasih-Mu, dalam kebenaran-Mu, dan kami boleh menjadi garam dan terang-Mu Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa. Urapi studi kami, sekolah kami, keluarga kami, usaha kami, apapun yang kami lakukan, agar boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. God bless you teman-teman. Semoga teman-teman belajar sesuatu pada hari ini, dan aku harap teman-teman bisa praktekin firman ini juga dalam kehidupan pribadi teman-teman. Haleluya, amin. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi, dan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, sampai nanti Tuhan Yesus akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.